Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku hari ini adalah perasaan dia yang sejujurnya kepada kamu. Jadi reading kali ini khusus untuk kamu yang memang sedang dekat dengan seseorang, atau kepada pasangan kamu, atau untuk kamu yang penasaran mengenai perasaan mantan kamu kepada kamu, akan aku lihatkan di sini. Seperti biasa, aku sudah sediakan 3 gambar. Silakan kamu pilih satu gambar mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisi kamu. Apakah gambar pertama, gambar kedua, atau gambar ketiga? Kalau kamu sudah menentukan pilihanmu, silakan menuju ke timestamp. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih gambar pertama, akan aku lihatkan bagaimana perasaan dia yang sejujurnya kepada kamu. Dan reading ini adalah general reading. Hasilnya bisa resonate di kamu, bisa juga enggak. Jadi kalau kamu ingin reading yang lebih private khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang aku letakkan di bawah. Dan kita lihat aja untuk reading ini seperti apa hasilnya. The Empress. Ada kartu Strength di sini. Siapapun yang sedang kamu pikirkan sekarang, dia merasa sangat nyaman kepada kamu. Perasaan dia di sini sangat nyaman, sangat rileks, penuh dengan bunga-bunga cinta, ada banyak harapannya. Dan di sini dia merasa bahwa koneksinya dengan kamu membawa banyak hal baik di hidupnya dia. Jadi kalau misalnya di sini kamu cukup cerewet ke dia atau kamu sudah sangat dekat sekali sama dia, dia di sini merasakan bahwa energi kamu tuh memberi banyak dampak lah. Terutama kalau dia lagi mengejar kuliahnya atau mengejar karirnya atau mungkin sedang mencapai goal atau impian-impian dia merasa sangat beruntung bahwa dia kenal sama kamu. Seperti itu. Dan ya di sini kalau kamu tipikal orang yang suka memanjakan, suka melimpahi dia dengan kasih sayang, dia merasakan energi itu. Dia bisa menjadi dirinya dan dia merasakan bahwa kamu penuh dengan cinta. Dan bahkan perasaan itu kadang dia rasakan lebih banyak cinta dari kamu dibandingkan orang lain. Misalnya dari keluarganya, terutama kalau mungkin keluarganya di sini kurang harmonis, dia benar-benar bisa merasakan limpahan kasih sayang dari kamu. Dan di sini dia merasa bahwa bersama dengan kamu ada kedekatan yang sangat luar biasa. Dan ia di sini bisa aku bilang bahwa kelembutan kamu adalah hal yang sangat menenangkan jiwanya dia. Jadi dia merasa bahwa dengan kamu nggak ada banyak drama yang terjadi dan itu dia sangat nyaman. Dan ia di sini dia sebetulnya merasa bahwa kenapa ya kok aku bisa sangat dekat dengan kamu. Di sini aku lihat sih ada sebagian ya, nggak selalu di semua orang, tapi di sebagian dari kamu dan dia memang ada koneksi yang tidak terjelaskan kedalamannya, karena biasanya kalau kartu ini muncul kemungkinannya kamu dan dia terhubung di past life, seperti itu. Detailnya aku nggak bisa lihat sih, cuma ya kenapa ini menjawab lah kenapa kamu dan dia sangat sedekat itu gitu ya. Knight of Swords, dia itu ada rasa ingin sekali membuktikan bahwa dia ini punya arti yang besar di hidup kamu. Jadi kamu jangan kaget kalau misalnya dia juga cukup cerewet ya untuk ngingetin kamu misalnya, ayo semangat di kerjaan kamu atau di kuliah kamu, atau mungkin kalau kamu lagi ada masalah, dia ingin menjadi orang pertama yang hadir buat kamu, yang membantu kamu menyelesaikan masalah-masalah kamu. Jadi dia di sini sangat pingin bahwa hadirnya tuh bener-bener ada maknanya buat kamu. Karena di sini dia kan dapat limpahan banyak hal keberkahan dari kamu ya. Makanya dia ingin membalas dengan kebaikan-kebaikan juga. Dan di sini aku rasa hal yang mungkin sedikit membuat kamu gak nyaman tentang dia, mungkin kenapa dia tuh terlalu banyak ikut campur atau mungkin terlalu banyak masuk ke dalam kehidupan kamu, kayak sedikit memaksa. Karena bisa kulihat di situ memang karakternya dia begitu. Jadi mungkin agak suka nge-push gitu ya. Kalau emang kamu ngerasa terganggu, kamu kasih tahu aja dia, jangan terlalu ini dong, terlalu masuk ke ranah private aku misalnya. Tapi kalau memang kamu tipikal yang suka di posesifin, diprotektifin, maka kamu akan senang-senang aja dengan movement yang dia lakukan kepada kamu. Seperti itu sih, memang tipikal orangnya dia nih berani ya, berani buat speak up, berani buat bilang, berani buat bertindak seperti itu. Dan tipikal kayak gini biasanya nggak terlalu suka kalau kamu tuh nyimpen rahasia atau mungkin kelihatan banget kamu tuh kayak menyimpan sesuatu gitu loh, kayak ada apa nih, ayo bilang jujur ke aku, kayak gitu tipikalnya dia ya. Iya, di sini perasaan dia bisa aku bilang juga ada banyak hal yang dia harapkan tentang kamu, tentang hubungannya dengan kamu, tentang masa depan bersama dengan kamu. Kalau memang kamu di sini dan dia sudah cukup banyak terkoneksi dan apa ya,
punya banyak kenangan-kenangan indah, memori yang dalam gitu ya. Terutama kalau kamu juga sudah banyak melibatkan dia dalam kehidupan pribadi kamu. Kayak kamu sudah cerita banyak mengenai harapan kamu cerita banyak mengenai masa lalu kamu. Nah, itu semakin dia punya harapan yang besar bahwa di hubungan kamu dan dia ini bisa everlasting, bisa naik ke tahap yang lebih serius sih kalau aku lihat. Jadi walaupun mungkin hubungan kamu dan dia memang gak semulus itu, aku lihat memang ada banyak hal lah yang harus dibersamai, atau mungkin ada banyak masalah yang mungkin harus kalian berdua selesaikan, tapi harapan dia sangat besar di sini. Makanya walaupun mungkin ada banyak hal ujian terjadi, tapi dia kayak it's okay ujian terjadi, tapi ini menjadi sebuah momen dimana melihat kamu dan dia bisa kompak nggak, kamu dan dia bisa menyelesaikan masalah tersebut nggak, kayak gitu sih. Harapannya gede sih. Dan iya, kalau aku lihat tipikal dia ini ingin selalu hadir buat kamu, kayak ngasih dukungan, ngasih harapan. Dan di sini kalau memang dia pun dalam posisi sedang berjuang, memperjuangkan hubungan kamu dan dia barangkali, atau mungkin memperjuangkan dalam sektor yang lain, dia sangat berharap bahwa kamu juga ngasih dorongan, ngasih dukungan, ngasih semangat gitu ke dia. Dan ya, kalau kamu bilang apakah dia nanti akan bisa berjuang buat hubungan kamu dan dia, aku lihat dia akan sangat bisa berjuang di sini. Karena bakat lahirnya memang demikian, dan karena niatnya juga untuk hubungan ini sangat besar, maka dia akan membuktikan bahwa dia nggak cuma ngasih janji manis kepada kamu, tapi juga akan ngasih banyak hal di hubungan ini. Termasuk aksinya, membantu kamu, dan juga bukti-bukti lainnya yang bisa kamu lihat pakai mata. Jadi dia nggak cuma ngasih hal manis doang, tapi kamu bisa melihat kok secara nyata apa yang dia buktikan, keseriusannya atau komitmen dia di hubungannya dengan kamu. Seperti itu. Poin lain tentang perasaannya kepada kamu yang sejujurnya, dia di sini sangat nyaman sih. Kayak dia tuh sudah tahu tempatnya dia di mana. Dia bisa mengerti, memahami karakter kamu tuh seperti apa. Dia tahu bahwa kamu tipikal orang yang bisa jadi sangat keras kepala, sangat keras dengan maunya kamu. Tapi di sisi lain kamu juga punya kelembutan gitu, yang sudah aku bilang sejak awal membuat dia sangat nyaman. Dan dia mengerti bahwa ada satu masa, atau mungkin sekarang kalian sedang menghadapi sebuah situasi yang apa ya, yang harus banget nih kamu dan dia kompak gitu. Karena kalau nggak kompak, ini bisa agak krusial ke depannya. Tapi dia merasa ada keyakinan bahwa kita bisa kok menyelesaikan beberapa hal yang memang harus kita selesaikan atau harus kita hadapi, kayak gitu. Ya, aku lihat dia tipikal penyayang sih. Dia tipikal penyayang, makanya kenapa dia bisa menarik energi kamu yang juga penyayang itu. Jadi walaupun kamu luarnya cuek, tapi dia merasa enggak kok, kamu luarnya doang cuek, luarnya doang kelihatan dingin, tapi hati kamu sangat hangat. Dan dia bisa merasakan itu, kenyamanan tersebut gitu loh. Dan dia juga merasa bahwa bersama dengan kamu dia tuh bisa lebih ceria, lebih cheerful gitu sih ya. Ada Nine of Cups. Dia suka sesuatu yang cukup mewah. Dia tuh kalau misalnya pingin sesuatu tuh indikasinya atau ekspektasinya tuh tinggi. Terutama kalau ini berhubungan dengan pasangan yang dia harapkan. Jadi kamu di sini bisa aku bilang beruntunglah kamu, karena dia di sini ekspektasinya tinggi yang dia temukan di kamu. Mungkin secara fisik dia pingin punya pasangan yang menarik dari sisi dia, mungkin cantik atau cakep, dan mungkin juga pingin punya pasangan yang cerdas, pintar, berwawasan, atau mungkin juga anggun. Yang seperti itulah, maka dia temukan itu di kamu. Makanya dia di sini pingin menjaga kamu, karena bagi dia nggak mudah mendapatkan orang seperti kamu yang memenuhi hampir semua kriteria atau ekspektasi mengenai pasangan. Dan di sini dia punya gaya hidup yang cukup ini ya. Dia tuh bener-bener pingin hidupnya tuh nyaman. Kamu bisa lihat lah, mungkin kalau dia beli barang lumayan mahal, lumayan branded atau bermerek ya, tapi karena itu emang dia suka. Kalau itu dibarengi dengan keuangan dia yang bagus, ya it's okay gitu sih kalau aku lihat. Tapi intinya sih, kalau koneksinya dengan kamu, dia pingin kamu tuh nyaman, bahwa kamu sudah ngasih banyak, maka dia di sini berharap dia juga bisa ngasih banyak. Kayak misalnya ngasih kamu hadiah yang lumayan mahal misalnya, atau mungkin kalau ngajak kamu makan ke tempat makan yang sangat nyaman, sangat fancy, seperti itulah. Terutama kalau emang dia secara keuangan udah oke ya, seperti itu sih. Dia akan membuktikan kenyamanan dan perasaannya dalam hal-hal tersebut kalau aku lihat. Ini sama-sama Knight ya. Jadi di sini aku lihat memang dia tipe kalau orang yang kalau iya kalau enggak. Kalau misalnya di sini kamu nggak suka sesuatu, mending kamu bilang ke dia. Dan ya di sini aku rasa jiwa mudanya dia di sini sangat terkoneksi dengan kamu.
Kalau misalnya kamu sudah memulai kehidupan seksual, dia merasa kehidupan seksualnya dengan kamu di sini equal ya. Dan di sini juga kalau misalnya kamu dan dia sama-sama berjiwa muda, mungkin kalian berdua akan senang kayak datang ke konser musik bersama, atau mungkin datang ke acara-acara stand up comedy, atau mungkin hal-hal seperti itulah. Jadi kayak menikmati momen bersama kayak gitu dalam hal apapun. Itu yang bisa kulihat di sini, dan dia sangat menikmati momen bebasnya, momen bisa menjadi diri sendiri sih, intinya kayak gitu antara kamu dan dia. Ya, aku rasa di sini satu hal lain mengenai perasaannya, dia sangat terpenuhi, tercukupi, merasa bahwa bersama dengan kamu dia seperti udah ada gambaran bahwa nanti kalau misalnya kita berdua bener-bener bersama di hubungan cinta yang lebih naik tingkat gitu ya, aku rasa dia akan happy banget sih, sangat bahagia, dan juga akan memastikan bahwa kamu akan bahagia bersama dengan dia. Jadi memperjuangkan kamu sih di sini, kalau aku lihat bener-bener maksimal, nggak cuma sekedar ya udah deh nanti kita usahakan, kamu mau ya diajak memulai dari nol, atau mungkin diajak susah, tuh enggak. Dia tuh kayak, aku bersama dengan kamu, kalau kita nikah aku akan memastikan kamu akan hidup enak sama aku, kamu akan aman, nyaman, tentram, terjaga bersama dengan aku, kayak gitu sih yang bisa kulihat. Dan nggak cuma hal-hal seperti itu, dia juga akan memastikan bahwa batin kamu akan terpenuhi, kamu akan merasa damai, tentram, nyaman lah. Jadi nggak cuma terpenuhi secara finansial, tapi juga batin kamu terpenuhi, kamu nggak akan merasa kesepian bersama dengan dia. Itu yang akan dia janjikan dan akan dia buktikan kepada kamu mengenai perasaan-perasaan dia saat ini. Tapi di sini dia tentram sih, dia merasa nyaman dan aman kepada kamu ya. Lalu perasaan dia lainnya, ada Flamingo Unity Heart di sini. Aku rasa memang ada kedalaman perasaan tentang kamu dan dia. Dia merasa bersama dengan kamu ada harmoni yang tercipta. Jadi perasaannya nyaman tapi juga menjadi diri sendiri. Dan di sini aku rasa ada banyak sekali energi bahwa dia ingin melanjutkan hubungan ini ke tahap atau ke tingkat yang jauh lebih serius. Jadi kalau emang kamu di sini punya rencana bersama dia untuk sesuatu yang lebih komitmennya tinggi, sudah membawa keluarga ke dalam hubungan ini, maka ya dia pun juga membawa energi yang sama sih. Dan ya untuk membuat hubungan ini menjadi nyata butuh kerja keras memang, butuh usaha, dan nggak cuma sekedar modalnya cinta. Tapi di sini benar-benar perjuangan bersama kalau aku lihat ya, nggak bisa dia aja yang berjuang, tapi dari sisi kamu pun juga dia harapkan punya andil untuk memperjuangkan hubungan ini. Tapi apakah bisa? Sangat-sangat bisa sih di sini aku lihat, kemudian dia sudah siap ya. Ada hare di sini, har gitu ya. Ada mengenai kekuatan. Butuh waktu untuk membuat keputusan yang jernih. Dan di sini aku rasa keputusan jernih itu akan bisa kelihatan dan terungkap kalau memang di sini kamu dan dia sudah saling kompak, sudah saling sering banyak ngobrol. Ngobrolnya nggak cuma tentang kamu hari ini udah makan belum, gimana perasaan kamu, tapi bener-bener kedalaman pemahaman ya, kedalaman pembicaraan antara kamu dan dia. Seperti itu sih. Jadi aku rasa kamu dan dia bisa menjadi pasangan yang solid, pasangan yang kompak gitu ya, terutama kalau memang di sini ada beberapa hal yang memang harus diperjuangkan. Tapi apakah bisa? Sangat bisa. Sangat bisa sekali. Dan aku mau lihat juga perasaan lainnya tentang dia ya. Aku mencintai kamu lebih dari apa yang bisa aku katakan. Jadi mungkin di sini bahasa cinta dia bukan kata-kata, tapi lebih kepada bukti nyata yang dia berikan kepada kamu. Jadi kamu bisa melihatlah bahwa mungkin kamu agak terganggu kalau kamu tipikal yang memang suka dikasih kata-kata cinta atau mungkin kata-kata yang manis. Tapi di sini memang tipikalnya dia lebih dari itu sih, lebih kepada aksi nyata yang dia berikan kepada kamu. Apakah kamu merasakan hal yang sama seperti apa yang aku rasakan sekarang? Ya mungkin dia sering bertanya-tanya, apakah kamu nyaman, apakah kamu cinta, apakah kamu suka. Jadi kalau emang di sini dia pernah menanyakan kamu suka nggak sama aku, kamu nyaman nggak sama aku, ya kamu jujurlah mengenai apa yang kamu rasakan. Kalau kamu nyaman ya bilang kalau kamu nyaman, kalau kamu ngerasa ada sesuatu ya kamu jujur aja ke dia sih. Lalu di sini kamu memberi banyak energi untuk mendorong aku maju mencapai impian-impian aku. Jadi seperti sudah aku jelaskan sih dari tadi bahwa memang kamu di sini memberi banyak
keberkahan, dorongan, motivasi bahwa dia bisa mewujudkan impian dia, baik mengenai perasaan atau hubungannya dengan kamu, atau mungkin di pekerjaan, di perkuliahan dia juga bisa. Poin lain juga mengenai perasaan dia di sini, aku melihat masa depan yang sangat indah bersama dengan kamu. Jadi ya, kalau misalnya di sini membayangkan, nggak cuma kamu yang membayangkan, tapi dia juga membayangkan. Ini energinya hampir mirip. Jadi dia sudah bisa membayangkan masa depan seperti apa yang bisa dia bangun bersama dengan kamu, hal-hal menyenangkan seperti apa aja yang bisa dia raih bersama dengan kamu, seperti itu. Aku tidak bereaksi ketika orang-orang membicarakan kamu, atau mungkin mancing-mancing dia mengenai kondisi kamu. Dia tuh kayak reaksi dia biasa aja, reaksi dia datar aja, tapi sebenarnya dia tuh kayak, ya sebenarnya aku suka sama kamu, sebenarnya aku menaruh harapan besar kepada kamu, tapi dia nggak menunjukkan dari gesturnya. Jadi dia di sini bisa mengendalikan situasi dan mimik wajahnya kepada orang lain gitu loh. Jadi mungkin orang lain salah nangkep, masa sih dia secinta itu sama kamu, dia kayaknya biasa aja ya, wajahnya biasa aja, tapi hatinya sebenarnya hanya kepada kamu sih kalau aku lihat ya. Komitmen dan setia adalah bukti cinta. Iya, dia di sini sudah serius itu mengenai perasaannya kepada kamu, maka di sini dia sangat berharap bahwa kamu pun bisa menjaga komitmen bersama dengan dia. Komitmen dan kesetiaan itu yang akan dia tawarkan dan buktikan kepada kamu. Tidak bisa jika tanpa restu. Iya, biasanya orang-orang yang berkomitmen besar akan melibatkan pendapat keluarga, baik keluarga dia, baik keluarga kamu. Jadi misalnya ada sedikit aja rasa bahwa kayaknya mama kamu kurang bisa menerima aku ya, maka dia akan berusaha gimana caranya supaya mama kamu bisa ngasih restu dengan cara-cara yang baik, tentu saja membuktikan bahwa dia di sini sangat layak dan pantas untuk bersama dengan kamu, seperti itu. Aku mau lihat dari zodiak ya, ini bisa zodiak kamu dan atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa Aquarius, Libra, Capricorn, Gemini, Pisces, Sagittarius. Kemudian dari unsur nama kamu atau unsur namanya dia ya, H, F, A, V, P, I, K, D, E, L, N, Y. Kemudian dari tanggal atau angka penting antara kamu dan dia, 4, 10, 8, 12, 21, 16, 22, 5, 9, dan 20. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai bagaimana perasaan dia yang sejujurnya kepada kamu. Dan sekali lagi, semoga afirmasi positifnya bisa kamu rasakan tentang hubungan dengan dia. Tapi kalau kamu ngerasa aku pingin reading yang lebih detail kak, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah untuk private reading bersamaku. Terima kasih sekali lagi teman-teman udah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih gambar kedua, akan aku lihatkan di sini bagaimana perasaan dia yang sejujurnya kepada kamu. Dan reading kali ini adalah general reading, hasilnya bisa resonate di kamu, bisa juga enggak. Jadi kalau kamu ingin reading yang lebih detail dan private khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah ya. Kita mulai aja readingnya. Perasaan dia, The Judgment, ada Queen of Pentacles. Aku rasa di sini orang yang sedang dealing atau mungkin sedang bersama dengan kamu ini sudah mengalami banyak hal di hidupnya dia. Entah ini sejak masa kecil atau masa remaja dia, atau mungkin ini adalah trauma dia mengenai kisah cintanya. Dan aku rasa di sini, kenapa kamu merasa kenapa kok dia di sini sangat berhati-hati, kenapa kok nggak langsung menyatakan perasaannya, padahal mungkin intuisi kamu sudah bisa merasa bahwa dia ada perasaan lebih kepada kamu, bahwa dia punya intensitas yang lebih mengenai sesuatu yang berhubungan dengan romansa kepada kamu. Aku rasa di sini dia tuh kayak pingin mengenali dulu apakah benar perasaanku ini adalah perasaan cinta ataukah dia hanya kagum sesaat kepada kamu. Kenapa? Karena di sini aku lihat luka dia cukup dalam sih. Seperti dia merasa dihukum oleh situasi, atau mungkin dia merasa bahwa bisa nggak ya aku jatuh cinta lagi, bisa nggak ya aku berkomitmen lagi dengan seseorang, seperti itu. Maka di sini dia nggak mau salah langkah. Dia di sini lebih kepada kalau dia belum selesai tentang dirinya, maka dia pingin selesai dulu tentang traumanya, tentang bagaimana cara pandang dia mengenai komitmen. Misalnya aja keluarga atau orang tua dia sering berantem, dia tuh nggak mau membawa-bawa luka lamanya di hubungan dia dengan kamu.
karena dia nggak mau hanya karena dia belum selesai mengenai traumanya dia, kamunya jadi nggak nyaman gitu loh, seperti itu. Dan makanya di sini keluar kartu Queen of Pentacles, bahwa dia pingin mengerti dulu, aku udah siap belum ya. Dia tuh kayak, aku cinta sama kamu, tapi kalau aku di sini belum selesai dan masih membawa-bawa luka lama, aku takut nanti kamu nggak nyaman. Aku takut malah hubungan kita jadi malah nggak seperti yang dia harapkan gitu loh. Jadi malah ya belum sampai ke titik yang dia mau, tapi malah berantakan gitu sih. Makanya di sini kalau aku lihat dia pingin pelan-pelan kayak kenal sama kamu selagi dia juga selesai dengan masa lalunya kayak gitu. Dan ya kalau kamu lihat mungkin dia menunjukkan kepada kamu bahwa dia di sini bahagia, bahwa dia di sini ada energi optimis bersama dengan kamu. Kalau dia sudah selesai dengan segala trauma yang kujelaskan tadi, maka dia akan bisa memulai sebuah koneksi dan hubungan yang jauh lebih bahagia bersama dengan kamu. Kayak dia pada akhirnya bisa datang kepada kamu, menyatakan perasaannya, membangun sedikit demi sedikit komitmennya dengan kamu seperti itu. Terutama kalau dia melihat bahwa, oh kamu adalah orang yang sebahagia itu, kamu adalah orang yang seceria itu, maka jangan sampai hadirku ini membuat kamu jadi sedih atau mungkin jadi redup gitu sinarnya kamu. Makanya di sini kenapa dia butuh waktu sedikit lebih lama untuk benar-benar datang kepada kamu. Tapi aku rasa di momen-momen itu dia tetap menjaga koneksinya dengan kamu sih, kayak tetap ngobrol, tetap menyapa kamu. Tapi mungkin kalau intuisi kamu cukup dalam, di sini kamu bisa merasakan si energi dia bahwa dia ada harapan dengan kamu. Tapi sekali lagi memang intensitas dia, harapan dia supaya hadirnya dia itu bisa membawa lebih banyak bahagia kepada kamu. Jadi jangan sampai kamu malah sedih, kamunya malah terbebani dengan hadirnya dia gitu sih. Ya, kamu mulai bisa merasakan energi itu kok kepada dia. Ya, bahwa kalau mungkin kamu awal-awal kenal dia merasa kok kayaknya dia ini ada sesuatu yang belum selesai tentang diri dia, ya it's okay, dia sedang berusaha kok untuk bisa selesai dari sesuatu yang memang dia harus selesaikan. Gitu ya. Ada Page of Pentacles, iya kalau aku lihat di sini karena dia membawa beberapa energi Pentacles, dia tipikal yang pelan-pelan. Dan aku rasa di sini kalau misalnya kamu dan dia masih dalam kondisi memperjuangkan pendidikan, memperjuangkan karir, atau mungkin juga menabung pelan-pelan tentang finansial, aku rasa di sini dia akan memberikan semangat yang besar kepada kamu. Jadi perasaan dia itu benar-benar nyaman kalau kamu ngasih dukungan ke dia, dan juga dia akan ngasih dukungan yang sama kepada kamu. Dan memang tipikal dia ini kayak maaf ya, aku masih belum bisa ngasih yang terbaik atau mungkin belum bisa ngasih sepenuhnya tentang perasaanku kepada kamu, tapi aku akan pelan-pelan membuktikan bahwa aku serius loh dengan perasaanku kepada kamu kayak gitu. Dan mungkin di sini dia merasa ada sedikit mindernya kepada kamu, terutama mungkin kalau dia melihat pendidikan kamu lebih oke, atau mungkin pertemanan kamu lebih banyak, atau mungkin karir kamu lebih bagus, tapi dia tuh kayak, aku bisa menjanjikan kamu sesuatu. Mungkin di sini kestabilan perasaannya, komitmennya dia, kesetiaannya dia kepada kamu seperti itu, ya. Dan ya, dia di sini benar-benar ingin hadir untuk memberikan nuansa yang manis, nuansa yang romantis kepada kamu. Tidak hanya menjanjikan atau ngegombalin kamu, tapi benar-benar membuat kamu nyaman dengan hadirnya dia. Jadi dia merasa bahwa aku akan ngasih sesuatu yang terbaik buat kamu. Mungkin memang aku belum bisa membuktikan sekarang, tapi aku akan memperjuangkan, aku akan berusaha buat membuat kamu sangat nyaman. Dan ya di sini dia bener-bener pingin ngasih keberkahan, ngasih semangat, perasaan yang nyaman, tulus, indah, romantis gitu. Kalau kamu suka diromantisin, aku rasa dia akan bisa hadir di poin-poin seperti itu. Tapi di sini sih kelihatannya dia nggak cuma ngasih gombalan-gombalan romantis ya, tapi pelan-pelan bener-bener kamu nanti akan melihat bahwa dia punya komitmen yang besar kepada kamu. Ada The Hangman di sini, iya kadang dia tuh kayak bingung gitu loh mengenai perasaannya kepada kamu. Dia sangat bisa memperjuangkan dan mengorbankan banyak hal buat kamu, tapi juga di satu sisi yang sama dia juga merasa bahwa jangan sampai kamu ngerasa bahwa hadirku ini membuat kamu jadi gak nyaman.
Seperti itu sih. Dan dia, aku rasa di sini belajar kok dari pengalaman-pengalaman dia sejak dia kecil hingga remaja, bahwa dia harus semakin mendewasa mengenai perasaannya kepada kamu. Dia harus semakin serius mengenai kalau dia suka dengan seseorang, ya dia harus bilang, dia harus membuktikan, kayak gitu. Yang bisa aku lihat di sini mengenai perasaannya. Dan ya aku rasa semakin lama dia akan semakin bisa menunjukkan pergerakannya kepada kamu, dukungannya kepada kamu, semangatnya, dan hal-hal seperti itu sih kalau aku lihat di sini ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya dia semakin lama akan semakin effort, kelihatan gitu perjuangannya, aksinya mengenai perasaannya kepada kamu. Dan di sini sebenarnya dia butuh dukungan sih. Kalau misalnya lingkungan dia mendukung dia, sahabat-sahabatnya, atau mungkin juga kalau dia cerita ke mamahnya atau mungkin keluarga dia yang deket sama dia, aku lagi suka loh sama seseorang, dan kalau orang tersebut memberi dukungan, ya udah, ayo semangat, maju, buktikan kalau kamu memang cinta sama dia, maka dia akan bener-bener bisa hadir sih buat kamu. Seperti jadi keraguan dia pelan-pelan mulai luntur dan lebih kepada pembuktian. Seperti itu yang bisa aku lihat di sini. Tapi memang karena tipikal dia ini adalah orang yang cukup sensitif mengenai perasaannya dia benar-benar menilai setiap kata-kata kamu. Dia akan menilai setiap tindakan kamu kepada dia. Kalau misalnya dia melihat bahwa kamu kok kayaknya gesturnya nggak nyaman ya sama aku, kok kayaknya hari ini kamu nggak seceria biasanya ya, dia di sini mulai merasa kayak apa gara-gara aku, apa karena aku salah ngomong, seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu di sini merasa bahwa dia tipikal orang yang memang sensitif ya mengenai hal-hal seperti itu, maka kamu bilang aja ke dia, iya aku hari ini nggak nyaman karena aku lagi ada masalah di kampus, atau mungkin kerjaan aku lagi banyak banget gitu. Jadi dia nggak salah tangkep bahwa kamu di sini mungkin nggak nyamannya karena hal lain, bukan karena dia salah ngomong, atau mungkin karena ada tindakan-tindakan dia yang mungkin membuat kamu nggak nyaman. Seperti itu sih yang bisa aku lihat di sini. Dan kadang dia ini merasa bahwa dia sedih, dia kepikiran kalau misalnya dia jauh dari kamu, kalau misalnya dia di sini nggak dapat kabar dari kamu, seperti itu sih. Jadi sering feeling blue, sering merasa galau kalau misalnya kamu nggak berkabar gitu sama dia. Dan ya aku rasa di sini semakin lama dia akan semakin bisa menunjukkan sisi terbaik dirinya kepada kamu. Jadi dia yang apa adanya, dia yang menunjukkan hal terbaiknya, entah dari komitmennya, dia semakin memperbaiki penampilannya, dia semakin percaya diri mengenai hadirnya dia buat kamu, semakin pede lah. Jadi kalau mungkin di awal-awal dia agak canggung, agak awkward gitu ya ketika bersama dengan kamu, tapi lama-lama kalau kamu bisa nyaman dan dia bisa merasa oh kamu nyaman kok sama aku, maka dia akan menunjukkan sisi terbaiknya dia buat kamu. Yang aku lihat sih kayak gitu. Dan ya di sini memang tipikal dia ini suka dengan keindahan, maka aku rasa kalau kamu pihak perempuannya, dia akan senang kalau kamu di sini tampil cantik gitu ya, sesuai dengan penampilan kamu sih. Jadi kamu yang rapi, cantik, wangi, aku rasa itu akan membuat dia happy sih. Dan dia juga akan mengusahakan aku akan ngasih yang terbaik juga buat kamu. Nggak cuma penampilan tapi juga di hal-hal lain sih ya. Ada Four of Pentacles di sini. Aku nggak tahu apa yang pernah terjadi di kehidupan percintaan dia sebelumnya, atau bagaimana dia melihat pernikahan orang tuanya. Tapi di sini salah satu hal yang akan dia kasih ke kamu adalah protektif. Dia akan sangat menjaga kamu, melindungi kamu, mungkin juga agak cemburuan kalau aku lihat di sini ya. Lebih kepada itu sih. Kalau kamu suka diprotektifin, aku rasa kamu akan nyaman sama dia. Tapi kalau kamu ngerasa nggak nyaman, ya kamu bilang aja ke dia, aku tuh suka diperhatikan, diprotektifin, tapi jangan berlebihan ya, kayak gitu sih. Aku lihat ada juga beberapa hal tentang dia yang dia tuh kayak pelan-pelan ngasih tahu ke kamunya. Jadi mungkin dia nggak langsung bisa menceritakan semua hal, tapi mungkin semakin dia percaya sama kamu, semakin dia akan menceritakan mengenai dirinya, harapannya, masa lalunya, seperti itu. Tapi memang pelan-pelan, dia bukan tipikal yang di awal jumpa langsung cerita semuanya. Semakin dia percaya, semakin juga dia akan terbuka mengenai dirinya. Seperti itu sih yang aku lihat. Lalu perasaan lain tentang dia kepada kamu yang sejujurnya ya. Iya sih, di sini sebenarnya dia tipikal orang yang terutama
Kalau misalnya kamu tahu kalau dia ini datang dari keluarga yang katakanlah kurang harmonis atau malah broken home, atau mungkin dia nggak sedekat itu dengan keluarganya, maka sebenarnya dia berharap ketika dia punya pasangan nanti, pasangannya itu bisa mendukung dia. Dan kalau misalnya pun dia nanti akan cerita jujur mengenai kondisinya, masa lalunya, maka dia sangat berharap kamu ngasih support atau mungkin ngasih hadirnya kamu buat dia. Karena aku lihat dia ini tipikal orang yang sebenarnya semakin kamu mendukung dia, semakin dia akan ngasih lebih buat kamu. Semakin kamu di sini hadir buat dia, semakin dia akan memberikan waktu, tenaga, pikiran, cintanya buat kamu. Tipikalnya memang kayak gitu. Jadi dia nggak bisa sendirian. Makanya dia di sini sangat sepi, sangat sedih kalau dia jauh dari kamu. Kalau kamu nggak berkabar tuh dia sedih banget, ngerasa kayak terkucilkan, kesepian kayak gitu. Kelihatannya bahasa cinta dia sejak kecil itu adalah quality time. Jadi menghabiskan waktu bersama dengan kamu itu adalah hal yang sangat membuat dia nyaman. Dan di sini memang dia itu kalau misalnya melihat kamu sangat optimis dan ceria, semakin kamu akan melihat bahwa dia itu sebenarnya punya jiwa yang bebas, kayak menunjukkan dirinya apa adanya, dirinya sesungguhnya gitu kepada kamu. Dan di sini aku rasa dia memang butuh waktu sih untuk mengekspresikan cintanya, mengekspresikan perhatiannya kepada kamu, keseriusannya kepada kamu, seperti itu. Lalu di sini perasaan-perasaan dia yang lain kepada kamu ya. Aku bermimpi tentang kamu. Ya, aku rasa di sini kalau dia sudah cukup dalam perasaannya kepada kamu, dia seringkali memimpikan tentang kamu. Entah ini mimpi pada saat dia tidur atau mungkin dia berhayal kayak kalau misalnya aku bisa dengan kamu, aku rasa kita bisa menjadi pasangan yang luar biasa, pasangan yang saling mendukung, saling mencintai, setia, seperti itu. Lalu di sini ini semua selalu kamu. Jadi aku rasa di sini selalu kamu yang ada di pikiran dia, selalu kamu yang ada di mimpinya dia, selalu kamu yang dia pikirkan, selalu kamu yang akan dia perjuangkan, seperti itu. Jadi kalau aku rasa kamu dan dia pada akhirnya bisa berkomitmen di situasi yang lebih serius, aku rasa dia akan selalu memperjuangkan kamu sih, ya. Aku merasakan hal yang sama. Jadi kalau di sini kamunya lagi sedih, dia ikut sedih ya, karena dia sangat sensitif. Kalau kamunya bahagia, dia ikut bahagia. Kalau kamu punya pencapaian tertentu, maka dia akan sangat bangga kepada kamu. Jadi dia bisa merasakan apa yang kamu rasa. Itu sih yang bisa aku lihat tentang dia. Kemudian poin lainnya tentang dia ya, perasaan dia. Cinta ini membuat dia merasa bukan terbebani sih, tapi kayak bisa ya aku jatuh cinta sedalam ini dengan kamu, bisa ya aku merasa bahwa aku harus memperjuangkan kamu, bahwa aku harus membuktikan banyak hal kepada kamu, seperti itu. Dan dia gak pernah merasakan jatuh cinta yang sedalam ini kepada orang lain. Dan aku rasa kamu akan menjadi satu-satunya ya, dan yang akan dia perjuangkan banget sih. Kalau aku lihat di sini semua opsi yang kamu pilih itu lebih baik daripada aku. Tapi memang di sini mungkin karena dia agak pernah di situasi yang kurang percaya diri. Kadang dia merasa, apakah aku sudah cukup buat kamu? Apakah aku sudah memberikan yang terbaik buat kamu? Apakah di luar sana ada orang yang lebih baik daripada aku buat kamu? Kayak gitu. Kadang dia agak khawatir mengenai poin-poin itu sih. Tapi kalau pada akhirnya dia bisa lebih percaya diri, aku rasa dia bisa menjadi lebih baik daripada semua opsi di luar sana gitu. Dan mengenai perasaan lainnya tentang ini ya, dia, kamu akan selalu ada di dalam hatiku selamanya. Iya, di sini apapun keputusan kalian mengenai hubungan ini ke depannya, apakah akan lanjut ataukah gimana, tapi dia akan selalu mengingat kamu selamanya di hatinya dia, seperti itu. Karena mungkin memang ini perasaan cinta yang sedalam itu sih, yang dia bahkan gak tahu kenapa kok aku bisa jatuh cinta sedalam itu kepada kamu gitu ya. Ini semua yang bisa aku berikan kepada kamu. Jadi aku rasa dia sudah memperjuangkan banyak hal. Tinggal gimana kamunya. Kalau kamu ngerasa bahwa sudah lebih dari cukup yang dia berikan kepada kamu, maka silakan kamu di sini bersama dengan dia. Tapi kalau kamu ngerasa enggak, ini belum cukup untuk membuktikan cinta kamu kepadaku, ya silakan kamu pikirkan apakah kamu akan lanjut atau tidak mengenai hubungan kamu atau koneksi kamu kepada dia. Dan ini cukup untuk readingnya. Aku akan lihat dari charm
zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa. Ada Aries, Virgo, Taurus, Scorpio, Cancer, Leo. Kemudian unsur nama kamu atau dia ada P, G, T, Z, R, B, L, W, M, F, K, A. Kemudian dari angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 15, 4, 1, 13, 26, 18, 6, 27, 16, dan 7. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai bagaimana perasaan dia yang sejujurnya kepada kamu. Nah, kalau kamu ingin reading yang lebih detail dan private khusus untuk kamu aja yang lebih resonate, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye. Hai teman-teman yang memilih gambar ketiga, akan aku lihatkan di sini bagaimana perasaan dia yang sejujurnya kepada kamu. Nah, untuk reading kali ini adalah general reading, jadi hasilnya bisa aja resonate di kamu, bisa juga enggak. Jadi kalau kamu ingin reading yang lebih detail, yang khusus untuk kamu saja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk private reading denganku. Oke? Kita mulai aja readingnya, perasaan dia. Ada Three of Cups, ada Justice. Aku rasa dia adalah orang yang sudah merayakan banyak hal dengan kamu. Di sini ya, melalui banyak hal dengan kamu, dia bahagia bersama dengan kamu. Terutama kalau memang di sini kamu sudah mengenalkan dia ke teman-teman kamu, atau mungkin kalian berdua ada di komunitas atau di circle pertemanan yang sama. Aku rasa di sini sudah ada banyak kenyamanan yang dia rasakan kepada kamu. Dan di sini kalau dia adalah orang yang dekat sama kamu, dia mulai merasakan bahwa ada perasaan yang lebih dia rasakan kepada kamu. Bahwa selain di sini dia sangat gembira mengenai hadirnya dengan kamu, dia merasa ada sesuatu yang lebih tentang kamu, yang dia tuh ingin menyelami dan ingin hadir lebih dalam untuk kamu. Dan dia mungkin di sini mulai merasakan bahwa dia mulai jatuh cinta, mulai ada perasaan getaran-getaran yang nggak bisa dia jelaskan perasaan apakah ini, seperti itu. Tapi di sini dia melihat ya, karena mungkin di sini kalian ada di lingkungan yang sama, entah kantor yang sama, kampus yang sama. Dia tuh pengen lihat dulu nih bagaimana perasaan kamu, atau bagaimana perilaku atau mungkin movement dari kamu kepada dia. Kalau misalnya di sini dia sudah memberikan banyak perhatian kepada kamu, banyak ngajak kamu jalan-jalan kemana, dia pengen melihat apakah kamu di sini happy, apakah kamu di sini dingin-dingin aja, ataukah kamu excited gitu ketika dia lagi ngajak kamu ngobrol, ketika dia lagi ngajak kamu jalan, ataukah kamu di sini baik ke semua orang, ke semua lawan jenis. Dia pengen menilai itu karena di sini dia nggak mau perasaannya dia ini bertepuk sebelah tangan. Jadi dia butuh keadilan, dia butuh kejujuran mengenai bagaimana perasaan kamu. Bisa jadi dia sudah jujur mengungkapkan perasaannya, tapi dia masih belum detail melihat apakah kamu juga sudah sesayang itu, atau mungkin punya perasaan yang samalah kepada dia, seperti itu ya. Ada Five of Cups di sini. Aku nggak tahu apakah dia di sini, dia dan kamu di sini lagi ada momen dimana dia merasa kecewa atau sedih, terluka, karena mungkin dia melihat, oh ternyata kamu gak cuma baik ke aku, tapi ternyata kamu juga baik ke orang lain, atau mungkin lebih detailnya kamu baik ke lawan jenis kayak gitu. Jadi mungkin dia mempertimbangkan. Makanya kenapa dia di sini butuh pertimbangan lebih mengenai bagaimana perasaannya kepada kamu. Ya itu tadi, pertama dia nggak mau ditolak, atau mungkin dia nggak mau jatuh cinta sendirian. Dia ingin memastikan bahwa dia menyukai kamu, dan dia ingin memastikan kamu juga suka sama dia, seperti itu. Dan ya di sini aku nggak tahu apakah kalian berdua sedang terlibat sebuah perselisihan, atau mungkin di sini ada rasa kecewa sih yang dia lihat. Entah mungkin dia kecewa bahwa ternyata kamu belum bisa membalas perasaannya, atau mungkin dia kecewa bahwa ekspektasi dia ketinggian, atau mungkin dia kecewa bahwa ya itu tadi jatuh cinta sendirian gitu sih. Yang bisa aku lihat di sini mengenai perasaannya. Jadi mungkin sekarang dia lagi gitu, dia kayak maju nggak ya, terusin nggak ya perasaan aku, kayak gitu sih. Tapi kalau aku lihat di sini, walaupun dia pernah kecewa tentang perasaannya kepada kamu, dia masih membawa 2 cangkir yang bisa dia selamatkan ini. Ya 3 cangkirnya pecah dan airnya tumpah, tapi dia masih punya
harapan bahwa it's okay, kemarin aku ada kecewa tapi aku masih bisa memperjuangkan deh kayaknya mengenai perasaan aku kepada kamu kayak gitu. Jadi dari sini sepertinya memulai lagi dari awal. Bisa jadi di sini mungkin orang yang sudah pernah dekat sama kamu atau mantan kamu bisa sih, atau bisa juga di sini orang baru gitu. Jadi memulai lagi usahanya. Oke, yang kemarin caraku gagal, aku akan pakai cara baru untuk bisa hadir di hidup kamu, atau mungkin ingin cara yang lebih nyaman buat kamu, cara yang mungkin udah nggak senorak kemarin gitu, cara yang lebih bisa sesuai dengan pembawaan kamu atau memang apa yang kamu harapkan kalau ada seseorang yang lagi pendekatan kepada kamu. Seperti itu sih yang bisa kulihat di sini. Dan ya kamu bisa lihat detail di sini ada sarang lebah madu gitu ya, tapi memang belum siap panen. Jadi memang dia mengerti bahwa yaudah deh pelan-pelan dulu untuk deket sama kamu, pelan-pelan dulu untuk pendekatan sama kamu sampai nanti dia benar-benar yakin untuk menyatakan perasaannya kepada kamu. Dan ya aku rasa di sini dia belajar sih bahwa sesuatu yang terlalu cepat itu kadang nggak baik. Kadang untuk bisa memahami perasaan kamu dia harus pelan-pelan dulu, atau mungkin di sini mengerti kamu. Jadi nggak langsung saset-saset nembak, tapi juga mengerti, oh kamu nyamannya dibeginikan ya, oh kamu nggak suka ya kalau aku proses pendekatannya dengan cara seperti ini gitu loh. Jadi dia berusaha memahami dengan cara seperti apa kamu akan nyaman di dekat dia, seperti itu. Dan ya dia di sini pelan-pelan sih, dia melihat ada sinar harapan, ada sinar di sini dan ada bintang di sana yang dipegang oleh kamu. Maka di sini dia merasa bahwa oke, aku akan ikut caranya kamu, aku akan ikut maunya kamu, seperti itu dulu. Jadi kalau kamu nanya bagaimana perasaan dia, masih ada harapan yang besar mengenai perasaan dia kepada kamu. Dan aku rasa dia akan memperjuangkan kok gitu ya. Jadi mungkin kalau dia merasa oh mungkin kamu masih butuh waktu, mungkin kamu masih butuh move on, mungkin kamu masih butuh fokus ke pekerjaan atau kuliah kamu, maka dia akan oke, nggak apa-apa, aku akan membersamai kamu, aku akan ngasih motivasi dan dukungan buat kamu kayak gitu. Dan perasaan lain mengenai dia ya, di sini ada Page of Swords. Kalau kamu nanya sebenarnya dia tertarik nggak sih kak sama aku? Nah, kalau dia banyak bertanya tentang kamu, kalau dia di sini ingin tahu detail mengenai kehidupan kamu, maka itu adalah tanda bahwa memang dia lagi dalam kondisi pingin tahu banyak tentang kamu untuk menilai apakah memang aku dan kamu ini bisa cocok. Karena bisa aja dia jatuh cinta, tapi bisa jadi ada poin-poin lain yang juga dia pertimbangkan. Misalnya gaya hidup kamu dan dia cocok nggak, misalnya kayak gitu. Karena bagi dia penting sih dari segi pertemanan, cocok nggak nih kita bersama-sama gitu-gitu. Atau mungkin juga dari background antara kamu dan dia yang bisa jadi beda, bisa nggak kita berjuang bareng. Seperti itu sih. Karena bagi dia cinta penting, tapi juga bagi dia sebuah komitmen adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Cinta jadi bahan bakarnya, tapi cinta kan bisa redup. Nah, gimana caranya supaya kalian berdua bisa tetap jalan walaupun mungkin ada momen dimana cintanya lagi redup, tapi kalau komitmennya ada kan bisa jalan terus kayak gitu sih. Makanya dia pengen cari tahu banyak apakah ada kecocokan antara kamu dan dia. Ada Five of Cups sekali lagi. Nah, aku nggak tahu nih apakah memang antara kamu dan dia pernah ada momen kamunya kecewa atau dianya kecewa. Kalau di pihak kamunya yang kecewa, dia menyadari bahwa oke, ini kesalahan aku, dan dia berusaha untuk memperbaiki sih kesalahan dia. Kayak maafin aku ya, bisa nggak kamu maafin aku? Nah, kalau kamu ngasih kesempatan buat memaafkan dia, aku rasa dia akan mengusahakan sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Kalau aku lihat kayak gitu. Jadi kalau emang kamu masih ada rasa, masih ada harapan, oke deh kamu salah tapi aku akan ngasih kesempatan kedua, aku rasa dia akan lebih mengerti nggak melakukan hal yang sama dan ngasih sesuatu yang memang itu lebih nyaman buat kamu. Memang sih kalau aku lihat di sini ada beberapa poin yang dia tuh harus berjuang banget, dan kamu pun kalau misalnya memang pada akhirnya sepakat untuk komitmen di hubungan ini, memang ada beberapa hal yang butuh perjuangan bersama. Dia harus berjuang, kamu harus berjuang. Karena mungkin di sini ada sesuatu sih, aku nggak tahu apa ya, mungkin ada background yang beda, atau mungkin ada beda agama, beda suku, atau mungkin keluarga masih belum bisa ngasih restu, sesuatu yang emang kamu dan dia tahu
hubungan kita berdua ini lebih harus berjuang dibanding mungkin dengan orang lain, seperti itu. Tapi apakah masih bisa diperjuangkan? Masih sangat bisa diperjuangkan. Selama tujuan kamu dan dia satu dan sama, maka hubungan ini masih sangat bisa dilanjutkan. Terutama kalau perasaan dia di sini masih ada optimisme gitu ya yang bisa dia perjuangkan. Dan ya, aku lihat di sini kalau kamu dan dia nanti ke depannya sama-sama bisa berjuang bareng, akan ada perasaan yang jauh lebih nyaman. Jadi sudah nggak lagi mengingat-ingat rasa kecewa yang pernah terjadi baik di kamu atau di dia. Jadi hubungan yang memang sih di sini butuh perjuangan, butuh toleransi, butuh pemahaman dan saling mendengarkan, saling mengerti masing-masing. Memang karena di sini kalau aku lihat sih setinggi-tingginya badai yang menghantam hubungan kamu dan dia, selama kalian berdua saling kuat, saling berpegangan tangan, saling mau berjuang, maka sebesar apapun ombak itu kalian akan bisa menghadapi bersama. Dan kalian akan tetap naik di perahu yang akan sampai ke tujuan yang kalian harapkan. Nah, perasaan dia tuh kuat banget bahwa dia optimis mengenai hubungannya dengan kamu. Nah, sebaliknya, kamu optimis nggak mengenai hubungan kamu dengan dia? Sebesar apapun ujian yang kelihatan di depan mata, kayak gitu sih. Dan ya, kalau aku lihat, pada akhirnya kalian berdua akan bisa berhasil di hubungan ini. Kalian berdua akan ke tujuan yang sama, akan ada hasil luar biasa yang kalian dapatkan dari perjuangan kalian bersama. Jadi kalian akan menemukan jawaban, kalian akan menemukan kunci dari permasalahan yang kalian hadapi. Kalian akan bisa dapat berkah yang banyak sekali, restu orang tua, jalan keluar, dan banyak keberkahan yang kalian nggak nyangka kalian akan mendapatkan itu. Dan dia yakin sih, makanya di sini butuh juga keyakinan dari kamu bahwa perasaan dia nyata kepada kamu. Jadi setinggi apapun ombak yang menghantam, sekali lagi ya tinggal kamunya yakin apa enggak untuk bisa keluar dari badai tersebut. Dia sih yakin, nah kamunya yakin apa enggak untuk mengarungi laut yang enggak selalu tenang, kadang ada ombak, tapi ya tergantung perjuangan kamu dan dia gitu. Dan perasaan lain tentang dia ya, divine timing di sini. Hal baik akan datang kepada siapapun yang mau menunggu atau sabar untuk menunggu. Jadi di sini sih dia cukup sabar ya menunggu jawaban dari kamu atau menunggu movement dari kamu untuk saling berjuang dan berkorban di hubungan ini. Dianya sih yakin, tinggal gimana kamunya. Cukup sabar sih kalau aku lihat dia untuk menghadapi berbagai situasi yang hadir di hubungan kamu dan dia. Aku rasa dia sangat kuat, dia sangat tangguh, tinggal kamunya bisa nggak setangguh dia. Karena dia tahu kok bahwa dia harus menghadapi hal yang besar dan dia butuh dukungan dari kamu. Dia juga butuh energi dari kamu untuk membawa hubungan ini ke arah yang lebih baik, serius, dan komitmen gitu. Ada bintang laut di sini mengenai intuisi. Dengarkan intuisi kamu untuk melihat kebenarannya, berpikir lebih sedikit dan rasakan lebih banyak. Jadi aku rasa di sini memang tinggal gimana kamunya sih, karena semakin kamu cemas, semakin kamu mengkhawatirkan sesuatu, semakin besar juga kemungkinan kecemasan itu justru akan terjadi. Aduh, aku cemas, nanti gimana ya orang tua kita. Nah, semakin kamu fokus di kecemasan itu, semakin itu akan terjadi. Makanya di sini semakin kamu rileks, semakin kamu akan menemukan jawaban mengenai perasaan kamu ke dia, semakin menemukan jalan keluar dari masalah yang kalian hadapi, kayak gitu sih. Yang bisa aku lihat di sini mengenai perasaan dia ya. Lalu hal-hal lain yang bisa kamu ketahui mengenai perasaan dia. Kamu adalah semua hal yang bisa aku tanyakan. Jadi di sini dia pingin bilang intinya dari kata-kata ini bahwa kamu adalah jawaban dari doa dia. Jadi kalau dia pernah meminta ke Tuhan, aku sangat ingin sekali dibersamakan dengan orang yang begini, maka kamu adalah jawaban dari doa-doanya. Seperti itu sih. Jadi dia nggak ingin meminta atau menuntut kamu yang lebih, karena dia merasa bahwa ya kamu sudah lebih dari cukup untuk hadir di hidup dia, untuk saling bekerja sama, saling berjuang, seperti itu. Maka di sini dia sangat bahagia dengan hadirnya kamu. Nah, di sini kamu membuat aku menjadi orang yang lebih baik. Iya, kamu di sini membawa banyak perubahan di hidupnya dia. Perubahan ke arah yang lebih baik sudah pasti.
Dan di sini dia juga berharap bahwa hadirnya dia bisa memberikan dampak positif di hidupnya kamu. Terutama seperti itu, dan juga saling membangun hubungan ini ya, koneksi ini. Cintaku kepada kamu membuat aku takut. Intinya bahwa dia nggak pernah merasakan kedalaman koneksi yang sedalam ini, bahwa dia nggak pernah menyangka dia bisa memperjuangkan cintanya sebesar ini kepada kamu, yang mungkin nggak pernah dia rasakan di hubungan cinta yang sebelumnya. Makanya kadang dia tuh, kok bisa ya aku jatuh cinta sedalam ini kepada kamu, kok bisa kayak gitu, bertanya-tanya, tapi dia nyaman gitu ya. Lalu poin lain mengenai perasaannya, aku nggak bahagia, tapi aku berusaha sebaik yang aku bisa untuk membuat kamu merasa bahwa aku bahagia. Iya sih, dia di sini pingin bilang bahwa dia nggak selalu dalam kondisi yang baik-baik aja. Kadang ada banyak faktor di luar hubungan kamu dan dia yang membuat dia nggak bahagia. Misalnya di kampusnya dia, atau di pekerjaan dia, atau di keluarga dia lagi ada masalah. Tapi dia tuh pingin menunjukkan kepada kamu, aku bahagia, aku baik-baik aja. Karena mungkin dia di sini nggak mau kamu cemas gitu loh. Karena dia tahu bahwa hubungan kamu dan dia ini butuh perjuangan besar, maka dia di sini nggak mau merasa bahwa kalau ada beban di luar hubungan ini, kamunya jadi cemas kayak gitu sih. Jadi makanya dia berusaha di depan kamu bahwa dia bahagia-bahagia aja gitu sih. Hatiku terasa hampa dan kosong tanpa kamu. Iya, aku rasa di sini dia sangat berharap bahwa kamu bisa hadir untuk dia. Kamu nggak jauh-jauh dari dia. Kamu selalu berkabar kalaupun emang lagi jauh kayak gitu sih. Jadi dia selalu cemas dan sedih kalau kamunya jauh dari dia. Perasaan lain, aku cemburu ya. Mungkin di sini kamu bisa merasa bahwa dia punya gestur, kadang dia suka cemburu kalau kamu lagi dekat dengan, atau kamu ngobrol sama lawan jenis kayak gitu-gitu. Tapi cemburunya dia sebenarnya bukti cinta sih. Dan mudah-mudahan aja cemburunya dia ini cemburu yang masih di tahap yang normal, bukan cemburu buta yang berlebihan ya. Lalu di sini, andai saja aku bisa mengulang waktu kembali. Aku nggak tahu apa yang sudah terjadi antara kamu dan dia, tapi dia di sini kadang ada sedikit penyesalan. Andai aku bisa mengulang waktu, mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang lebih baik kepada kamu. Atau mungkin andai dia bisa mengulang waktu, maka dia tidak akan melakukan kesalahan yang membuat kamu kecewa itu. Jadi penyesalan itu masih ada di dia sampai sekarang, apapun yang pernah terjadi antara kamu dan dia gitu. Dan ya, readingnya cukup. Aku rasa sekarang aku mau masuk ke zodiak kamu atau zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa. Ada Libra, Gemini, Leo, Virgo, Sagittarius, dan Pisces. Lalu unsur nama kamu atau unsur nama dia ada C, D, N, V, A, W, S, Q, X. Ini bisa orang lama atau mantan kamu. I, B, R. Lalu angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 30, 22, 19, 3, 25, 21, 13, 8, 5, dan 18. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai perasaan dia yang sejujurnya. Kalau kamu di sini pingin reading yang lebih detail mengenai perasaan dia, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk private reading denganku. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.